Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang merasa heran sekaligus bertanya-tanya, kenapa selalu ada orang-orang yang, terutama orang-orang di luar Islam, yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian timbul reaksi dari kalangan kaum muslimin. Sebenarnya itu bukan hal yang aneh, karena kebencian mereka kepada Islam ini, kepada Rasulullah ini bukan sekarang aja. Kebencian atau ketidaksenangan mereka kepada Islam itu bukan hanya sekarang, sejak zaman Rasul masih hidup. Sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW yang berada di tengah-tengah mereka, itu sudah nampak mereka. Kemudian para hadirin, Allah tegaskan lagi dalam Al-Quran. Nanti silahkan lihat dalam surah Ali Imran ayat 118. Ali Imran 118. Allah berfirman, "Qad badatil baghdha min afwahihim." Telah nampak bughd. Bughd itu dalam bahasa kita kebencian yang dicampur dengan marah. Makanya orang Arab kalau mengatakan bughd, bughd artinya orang yang benci banget sekaligus marah. Qad badatil baghdha min afwahim, telah nampak kebencian, kemarahan min afwahim, dari mulut-mulut mereka. Jadi jangan heran. Yang heran itu ialah kalau ada orang Islam yang gak senang pada Islam, itu yang mengherankan itu. Dan sekarang banyak ini modelnya begitu. Ya, kita kan gak usah demo. Ini andai kata Nabi Muhammad hidup juga Nabi Muhammad gak marah. Betul. Saya gak salahkan itu. Andai kata Rasulullah SAW masih hidup, beliau gak bakal marah, beliau, betul itu. Kenapa? Karena yang diserang pribadi beliau tidak akan marah. Rasulullah itu selama yang diserang itu pribadi beliau tidak akan marah kepada siapapun. Tapi kalau sudah Islam yang dinistakan, Islam yang dihinakan, tidak segan-segan beliau angkat senjata pada dia. Jadi jangan campur adukan. Betul, kenapa terjadi peperangan dalam Islam? Kenapa? Karena menentang mereka. Kalau pribadi beliau, mereka mengatakan begono, biasa aja Rasulullah. Tapi kalau sudah Islam yang dinistakan, Allah yang dihinakan mereka, Islam yang dihinakan, beliau angkat senjata. Para hadirin, Allah jelaskan sudah kebencian, kata Allah. Ya, kemudian wa ma tukhfi suduruhum, sementara yang tersembunyi dalam dada mereka akbar, lebih dahsyat lagi. Yang tersembunyi dalam dada mereka lebih dahsyat lagi. Para hadirin, Ali Imran 118. Kalau kita Islam dihina, Nabi kita dihina, kita nggak marah, ini bukan pengecut lagi namanya. Aneh, bahkan bisa jadi orang munafik kita. Antum nanti lihat dalam Quran, semua orang yang menistakan Nabi Muhammad, pribadi beliau yang dihinakan mereka. Yang marah itu Allah yang menciptakan Rasulullah. Yang marah itu bukan umatnya, bukan, tapi siapa? Allah langsung yang marah, yang menciptakan Rasulullah, yang menjadikan beliau sebagai rasulnya. Allah langsung marah. Silahkan buka Al-Quran. Al-Quran surat nomor 52 ayat 29. Ya, surat Tur. Surat Tur itu surat nomor 52 ayat 29. Kenapa? Karena mereka mengatakan Rasulullah itu apa? Tukang santet, tukang tenung. Rasulullah itu orgel, orang gila segala macam. Iya. Rasulullahnya diam bermarga. Rasulullah nggak marah, tapi yang marah yang menciptakan Rasulullah, yang mengutus Rasul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam Al-Qur'an.
Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat At-Tur tadi ayat 29, fadzakir, ingatlah kata Allah, fama anta bi ni'mati rabbika bimajnun, maaf, fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Dengan nikmat dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, bikahin, Nabi Muhammad bukan kahin, bukan dukun, kata Allah, wala majnun, dan bukan orang gila. Allah yang jawab langsung. Silakan. Satu lagi dalam surah Al-Qalam, surat nomor 68 ayat 1 dan 2. Surat nomor 68 ayat 1 dan 2. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi al-qalam. Al-qalam bermakna pena. Wa ma yasturun, apa-apa yang tertulis, apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, sama. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, anta bi ni'mati rabbika bimajnun, bukan orang gila, kata Allah. Jadi kalau ada umat Islam marah, wajar. Kenapa? Kenapa Allah sendiri marah? Yang menciptakan Rasulullah, yang mengutus Rasulullah. Rasulullah diam, dihina orang, tapi yang menjawab siapa? Allah langsung. Para hadirin, sesuai dengan pesan protokol tadi, silahkan mungkin sebelum saya teruskan. Ya kan, penceramah itu kan namanya orang luar kan, bukan orang dalam. Harus artinya manut apakah protokol, ya kita turuti gitu aja kan, selesai. Kalau mana nyaman aja kita ambil nyamannya aja, iya kan? Monggo, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang Pak Ustaz sampaikan bahwa penghinaan terhadap Islam dan Rasul ada sepanjang zaman. Sampai saat ini pun banyak. Padahal kalau Allah ingin menghendaki untuk membinasakan mereka juga bisa. Nah, pertanyaan lu, hikmah apakah yang terkandung di dalamnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan bersama, sehingga sampai saat itu kita mengalami penghinaan seperti ini. Terima kasih. Yang jelas hikmah itu ialah bagaimana kita mempertahankan Islam kita. Itu yang jelas. Bagaimana kita mempertahankan Islam kita. Ya, karena terus terang memang kalau global seperti itu mungkin kita ramai-ramai ya. Sekarang pribadi kita yang diserang orang. Mohon maaf, kadang-kadang kita pribadi kita diserang orang, kita lebih marah. Apa agamanya kita dihina, kita lebih marah kita. Marahan mana kita? Kita jauh ukurannya. Ya, jadi apa namanya? Yang penting kata para ulama itu jangan sampai kita ya ada kawai sudah zamannya. Oh jangan ada kata-kata itu. Jangan ada kata wah pada kawai sudah zamannya. Oh nggak bisa itu. Ya tetap namanya ghirah, ada kecemburuan dalam dada kita itu. Ya yang penting kita mohon kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apa yang kita mampu berbuat? Yang kita mampu berbuat apa? Silakan. Mau dengan suara kita silakan, dengan tulisan kita silakan, dengan apapun silakan. Yang penting isinya itu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain barangkali? Monggo Pak Haji. Ngajeng niki lho. Ini jauh loh Pak dari Jogja ini. Ya. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk masalah bagaimana seperti Bapak Tumpol ini dia sejak dulu kan tapi di luar kita tapi kalau agama Islam maka kita nah ketika kita memiliki keteladanan dari Rasulullah, kita menyikapinya bagaimana? Menyikapinya yang selama ini juga non-muslim selalu menyerang umat Islam. Nah kita sebagai umat Islam tentunya ada masa sedih, marah, gitu. Nah saya tanya saya bagaimana menyikapinya itu saat menyikapinya?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mereka hina itu agama Islam, kita harus marah. Marahnya macam-macam caranya. Caranya marahnya macam-macam. Ya, kalau kita mampu membalas dengan cara adu argumen, ya kita adu argumen. Kalau kita bisa dengan tulisan-tulisan. Sekali lagi, kalau itu agama kita yang dihina. Tapi kalau kembali seperti Rasulullah, kalau yang dihina ada pribadi kita yang dihina, jangan marah kita. Yang sering terbalik kan kadang-kadang kalau sudah agama kita yang dihina, kadang-kadang masih banyak ustadz yang lain, masih banyak orang Islam yang lain, kan begitu kadang-kadang. Akhirnya kita yang sering marah, kalau sudah pribadi kita yang dihina, kita marah kadang-kadang. Nah itu aja. Jadi tanamkan dalam jiwa kita itu bahwa karena bagaimanapun mereka menghina Islam, nggak bisa. Islam tetap mulia para hadirin, karena Islam itu produknya bukan Nabi Muhammad, bukan. Islam ini bukan produk Nabi Muhammad, bukan. Salah besar kita. Islam ini sekali lagi adalah produk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Iya. Dan Rasulullah enggak apa namanya, enggak ada kepentingan apa-apa. Kenapa saya katakan demikian? Ini contoh ada tetangga Rasulullah, anak orang Yahudi. Anak Yahudi ini kerjaan dia setiap hari itu melihat muka Rasulullah. Dia asal melihat muka Rasulullah, senang dia. Senang sampai di masuk rumah lagi dia tidur. Rupa-rupanya bapaknya si Yahudi ini tahu anak ini sering melihat muka Rasulullah, dilarang sama bapaknya. Dilarang, nggak boleh lagi. Akhirnya ini anak sakit ya. Para hadirin, apa yang terjadi? Sakit. Rasulullah tahu bahwa dia sakit. Akhirnya ditengok ke Rasulullah, dibesuk sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengucapkan salam, tapi bukan assalamualaikum ya, bukan. Jadi kalau kita tahu yang kita besuk ini bukan orang Islam, ya kita kalau bersuara silahkan, kalau enggak diam aja. Kalau kita bersuara kalimatnya begini, salamun ala manittaba'al huda. Rasulullah bilang anak Yahudi ini sakit, kata Rasulullah, salamun ala manittaba'al huda, selamatlah orang yang mengikuti petunjuk Allah. Girang dia melihat Rasulullah. Ya. Sudah ditanya segala macam sama Rasulullah. Akhirnya apa? Dia seperti memberikan isyarat gitu loh, dia ingin masuk Islam. Dia tengok bapaknya. Akhirnya bapaknya sama ibunya, sudahlah, silakan masuk Islam. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia meninggal dunia. Sekarang pertanyaan saya, apa untungnya buat Rasulullah? Apa untungnya buat Rasulullah? Ini anak kecil Yahudi masuk Islam, kemudian dia mati. Apa untungnya bagi Rasulullah? Kenapa? Bukan kepentingan, bukan. Ini Islam harus didakwahkan gitu loh. Ini Islam harus didakwahkan. Sudah, soal dia mati bukan urusan apa, bukan urusan kita lagi. Coba itu Islam tuh. Ya, jadi nggak ada Rasul itu kepentingan pribadinya, nggak ada. Semata-mata untuk Islam, demi Islam, untuk Islam, sudah. Mungkin yang lain barangkali, monggo. Bapak ini yang di belakang, monggo yang mau bertanya. Monggo Bu. Kalau belum Ustaz mau izin bertanya Ustaz. Monggo. Jadi kan kita Muslim di Indonesia cukup besar, kemudian juga mereka banyak sekali aktivitasnya itu setiap hari juga membaca Al-Quran. Tapi greget kita kalau misalkan Islam di kita belum cukup besar rasa greget kita. Pastinya rasa marah kita bahkan tidak timbul. Jadi bagaimana caranya untuk membangun rasa kita itu begitu kita membaca Al-Quran bisa mengerti, atau bahkan kalau Islam terhina pun kita mengerti dan harus berbuat bagaimana Ustaz? Jawabannya tanya diri masing-masing. Betul. Saya jawab panjang lebar percuma. Tanya diri masing-masing. Iya. Kenapa? Biasanya begitu tuh ada yang salah dalam diri kita. Iya. Yang menyebabkan kita nggak berani berjuang, nggak berani berbuat, pasti ada yang salah dalam diri kita. Iya. Kenapa para sahabat tuh begitu berani berjuang di hadapan Rasulullah SAW? Kenapa? Karena mereka bersih, berani. Ada yang kotor dalam diri kita, pasti itu. Kita tengok ke dalam diri kita, hati kita sepanjang hari baca Al-Quran. Tapi kalau hati kita masih kotor, perbuatan kita masih ada yang kotor, dan kita nggak bisa uraikan itu, masing-masing kita merasakan aja. Makanya kata para ulama, sal qalbak, tanyakan dalam dirimu. Gak usah sok macam-macam, kita kata para ulama, sal qalbak, tanya hatimu masing-masing. Kenapa? Hati itu mahkamah yang paling bagus, hati itu.
Orang bisa bohong dengan orang lain, tapi hatinya bisa bohong nggak dia? Nggak bisa. Sal qalbak kata Mas, tanya hatimu. Jadi jawabannya buat diri kita masing-masing. Iya. Gimana ukurannya saya kok begini nih? Iya. Silakan Bu. Monggo. Oh Pak Panji Nom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memang mengakui ya, sebenarnya katakanlah orang yang Islam itu dosa jauh dan di dalam dunia saja itu yang kemudian ya saya kalau kita sering membaca baik itu di sekolah, di YouTube, ataupun di mana saja ya selalu banyak seperti itu. Nah persoalan kita menurut saya persoalannya adalah kalau kita tanggapi itu kadang-kadang mereka tambah banyak masalah gitu. Tapi kalau kita jawabkan mereka berhenti sendiri. Nah tadi kembali ke pemikiran Pak Ustaz tadi bahwa kita harus marah gitu ya. Nah marah ini seperti apa? Cuma kalau saya tadi menanggapi mungkin lebih baik kita diam karena itu merupakan karena saya tidak usah jauh-jauh saya kalau tadi karena itu dia menjaga itu begitu apa bahasanya di telinga itu sakit gitu ya. Tapi begitu kita tanggapi tambah dia seakan-akan punya begitu ya, punya masa dan kemudian dia kuat di sana gitu. Apakah perlu kita tanggapi itu? Nah itu pertanyaan. Itu satu. Yang kedua, ada nggak di Quran itu orang seperti ini nantinya seperti apa gitu? Di dalam mungkin tidak pertanyaan. Maaf. Para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam Al-Quran itu jelas, Innal munafiqina fid darki al asfal minan nar. Abu Janda ini bukan orang Islam, munafik. Nggak usah ditanggapi ya. Kenapa orang karena wah orang dia Islam tapi munafik? Enggak bisa. Munafik itu lebih dahsyat dari kafir lagi. Innal munafiqina fid darki asfal minan nar. Kemudian innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an kata Allah An-Nisa. Allah akan kumpulkan nanti orang munafik. Munafik itu bukan kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Pakai mutlak itu. Allah kumpulkan nanti orang munafik atau orang kafir kata Allah, dalam neraka jahanam jami'an sama-sama. Enggak usah ditanggapi itu. Ya. Kita makin tanggapi dia makin bersuarakan apa? Dia dapat bayaran. Ya. Cuman di Indonesia ini ya kita nggak punya seperti yang di Pakistan. Kita nggak punya seperti yang di mana di yang di Perancis orang ceknya itu. Ya. Monggo yang lain Ibu. Ibu di belakang yang mau bertanya. Kalau nggak ada sambil tunggu pertanyaan yang lain, Ustaz. Kita cukup main membaca Al-Quran. Misalkan kita di situ ada perintah dan larangan, tapi kita tidak mengerti Ustaz apa yang kita baca. Apakah itu juga termasuk berdosa? Misalkan kita baca di situ ada perintah dan larangan, tapi kita tidak mengerti Ustaz. Kan dalam kaidah para ulama mengatakan begini, al-muqri ma yaqra'ul Qur'an ma 'amila bihi. Artinya orang itu akan memahami Al-Qur'an sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya. Kadang-kadang seorang anak kecil SD lebih paham daripada seorang profesor. Ya, jadi kalau memang dia mampu memahami seperti itu dan mau mempraktekkan dalam kehidupan, silakan. Karena masing-masing ada perbedaan itu. Ya. Dan yang paling penting kalau kita membaca Al-Quran itu ada ghirahnya tuh. Ada ghirah apa ya? Semangat yang besar gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi soal memahami atau memaknai segala macam itu ya kembali lagi. Monggo yang lain mungkin.
Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit Ustaz. Banyak yang kita temui fenomena sekarang ini kan banyak orang yang bersemangat untuk membaca Al-Quran, bahkan ada beberapa wanita. Tapi tidak sedikit pula yang kita temui di lapangan bahwasanya bacaan Al-Quran itu tidak masuk ke hati mereka, tetapi hanya sampai ke Al-Quran saja. Seperti ada yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apa-apa kehidupan mereka itu bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu bagaimana caranya agar diri kita itu terhindar dari salah satu ciri-ciri orang munafik itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aktsara yaqra al-Qur'an wa huwa wal Qur'an yal'anuh." Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Rajin baca Quran, Masya Allah rajin baca Quran. Tapi Quran melaknat dia justru kenapa? Karena kelakuan dia enggak sesuai dengan yang kena ke Quran. Dia katakanlah seorang pedagang rajin baca Quran, tapi dalam dagangnya dia riba segala macam. Berarti bertentangan dengan Quran. Iya. Al-Quran mengajarkan, ya Rasulullah mengajarkan, Islam mengajarkan kita nggak boleh bohong. Dia rajin baca Quran tapi kerjanya bohong terus, bertentangan dengan Quran. Makanya Quran mengutuk dia itu. Jadi dia sendiri menyimpang dari Quran gitu loh. Walaupun banyak dia baca itu. Ya, maka jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai sia-sia kita. Ya, jangan sampai istilahnya tadi itu yang kata Rasulullah sampai di tenggorokan ya. Ya karena tadi itu kita sendiri yang mendustakan Quran itu. Ya. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Saat ini di Amerika sedang berlangsung penghitungan pemilihan presiden. Jadi ini nampaknya ini Trump kalah nih. Jadi saingannya Joe Biden. Saya baca di medsos itu akan berjanji akan mencabut kebijakan Trump yang di Palestina. Kalau ini benar dan kepada Biden ini ada kecenderungan ke Muslim. Mohon pendapat Pak Ustaz. Terima kasih. Kalau saya terus terang, saya agak kurang percaya, ya. Kenapa saya kurang percaya? Karena dia bukan orang Islam, itu pertama. Ya, janji orang di luar Islam itu jarang yang benar. Jangankan dia pernah hadir. Yang Islam siapa? Presiden Amerika tuh. Tapi nggak berani dia terang-terangan Islam. Siapa? Barack Obama itu. Obama itu dari ibunya, bapaknya semuanya Muslim itu. Bahkan Barack Obama itu namanya ada nama kita, Barack Hussein Obama namanya. Enggak ada, semua janji kosong aja itu. Ya mudah-mudahan ini benar ya. Tapi kalau yang sudah ini jarang itu. Ya, hanya umbar janji aja. Ya, jangankan orang seperti itu, karena orang kita orang Islam yang nggak janjinya nggak benar, jangan. Betul nggak? Sebelum jadi bupati, masya Allah, sebelum jadi gubernur, masya Allah janjinya. Begitu saya jadi gubernur, iya, joget di ujung-ujungnya. Yang lain barangkali. Atau saya tanjurkan sedikit, boleh? Para hadirin, saya ingin menyampaikan rahmatnya. Ya, rahmat itu masya Allah. Ya, rahmat sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah jadi bahasa Indonesia. Sampai pembukaan undang-undang kita ada kata-kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan seterusnya. Ya. Para hadirin, kita lihat ya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Hurairah radhiyallahu an, "Innama ana rahmatun muhdah," kata Rasulullah. Sesungguhnya aku, kata Rasul, adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian. Aku, kata Rasul, adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kalian semua, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Itu hadis riwayat Ad-Darimi dan Baihaqi.
Kita lanjutkan. An Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsik 'indahu 99 wa anzal fil ardi juz'an wahidan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu 100 bagian. Allah menjadikan rahmat itu mi'ata juz'in 100 bagian. Fa'amsik indahu, kemudian ditahan oleh Allah. Berapa yang ditahan? 99 ditahan oleh Allah. Jadi yang diturunkan ke dunia ini cuma satu loh, yang ditahan 99. Allahu Akbar. Ya, yang satu ini. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, kemudian yang diturunkan ke bumi ini kata Rasul cuma satu aja. Tapi lihat, pamin dzalik, kita lihat kata Rasulullah, ya. Yang satu ini lihat, ya tarahamul khalaik, makhluk Allah saling sayang satu sama lain. Cuma satu loh. Cuma satu, Masya Allah, itu Allah bagikan cuma satu aja di dunia ini. Itu kata Rasulullah, ya taraham al khalaik, makhluk Allah semuanya saling sayang menyayangi. Lanjutannya, hatta tarfa'ad dabbatu habiraha, sampai masuk ke dalam apa namanya, ke dalam benaknya atau hatinya binatang, seekor binatang itu, dia mengangkat kakinya, dia takut akan menginjak anaknya itu dari apa? Dari rahmat itu. Itu salah satu rahmat Allah itu. Dibagikan kepada seluruh dunia ini, Masya Allah. Nanti yang di akhirat itu 99 di akhirat. Nah, yang di akhirat 99 itu makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 43, surah nomor 7, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nanti kita beratakan, amin ya rabbal alamin. Nanti orang-orang yang sudah berada dalam surga, kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim, kami akan cabut, kata Allah, dalam dada mereka, min ghil, dari penyakit ghil, iri, dengki, segala macam. Nggak ada lagi nanti. Kenapa? Karena 99 Allah curahkan. Makanya Allah katakan naza', di samping dicurahkan rahmat nanti dalam surga, kemudian dicabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ghil itu ya tadi jengkel, muar, meradang, apa lagi? Muar meradang sama lah. Muar meradang, macam-macam lah. Jadi nggak ada lagi itu. Kada lagi nggak nambah. Ikam aku lihat waktu di dunia sembahyang tapi rajin, surganya nyaman, nggak ada itu. Nggak ada, nanti bihir-bihiran itu kada ada. Semuanya enak gitu loh. Makanya kata Rasulullah SAW, lihat ya, sampai Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ya tarahamal khalaik hatta tarfa'ad dabbatu habiraha an walidha khasyata an tusibah, karena dia takut menginjak anaknya tadi. Ya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat saya bacakan. Satu ayat dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, minallah, rahmat dari Allah, linta lahum, engkau wahai Rasulullah berlaku lunak kepada mereka. Engkau berlaku lunak dengan tutur kata yang baik dan sebagainya. Engkau berlaku lunak kepada mereka, wala kunta fazzan. Andai kata dulu waktu kamu berdakwah wahai Rasulullah fazzan. Fazzan itu kalau bahasa kita kaku. Kemudian ghalizal qalbi, pengarasan. Ini kalau bahasa Banjar diterjemahkan bahasa Jawa gimana? Pengarasan. Pengarasan itu kalau bahasa Jawanya ngeyel, sak ngeyel wis. Biasanya wis penting aku ngeyel wis. Ya. Salah tetap salah di sana, tetap enggak usah raiso ngene tetap. Kuwi ngeyel. Ya. Makanya kata Allah, andai kata kamu wahai Rasulullah fazzan, kaku, kemudian ghalizal qalbi, keras hati-hatinya, yaitu tadi pengarasan tadi itu. Ya. Bagaimana kata Allah, lan fatu, maka umatmu akan lan fatu min hal, akan jauh dari nanti, akan menghindar dari kamu. Bagaimana kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah untuk mereka.
Iya, para hadirin, ini sekedar perbandingan aja nih. Iya, Nabi Nuh sudah melihat umatnya sudah 1000 tahun berdakwah, umatnya tetap juga. Akhirnya kata Nabi Nuh, Rabbana tsmis ala amwahim. Ya Allah, habiskan mereka, hancur leburkan seluruh harta mereka. Enggak tahan lagi Nabi Nuh. Tapi Nabi kita Muhammad SAW yang dinistakan mereka, yang dihina mereka, yang dicaci maki mereka, wastaghfir lahum, kata Allah, mintakan ampun untuk mereka. Masya Allah. Ya. Kemudian wasyawirhum fil amr, dan hendaklah bermusyawarah dalam satu masalah, kata Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah, kalau sudah tekad bulat dalam Islam ini, kata Allah, fatawakkal ala Allah, hendaklah tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang al-mutawakkil, orang yang tawakal kepada Allah. Sedikit saya tambahkan para hadirin, dalam bahasa Arab tawakal itu pakai kaf tasdid. Tawakal, ta, waw, kafnya pakai tasdid. Artinya orang yang memasrahkan urusannya kepada Allah. Tawakal itu artinya orang yang memasrahkan urusan kepada Allah. Itu tawakal. Jadi kaf pakai tasdid. Kalau tawakal, ta, waw, kaf lam nggak pakai tasdid, tawakal. Artinya pengoler. Bahasa Arab tuh dikit bedanya luar biasa. Dikit itu beda luar biasa. Ya makanya salah satu keindahan Quran itu silahkan baca terjemahnya. Ya kalau perlu jenengan saya usulkan baca Quran yang terjemahnya satu-satu itu loh. Kan ada kan yang terjemahnya per kata itu bagus itu. Itu membuat kita paham tuh gampang itu. Iya, Masya Allah itu. Ya, fa idza azamta fatawakkal Allah, kalau sudah tekad bulat tawakal kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Han, tolong Quran, ambil Quran. Berkaitan dengan adanya kekuatan yang ingin memadamkan kebesaran Islam, umat Islam, bagaimana hubungannya dengan firman Allah Al-Baqarah 109? Mohon pencerahan. Yang dimaksud dengan maafkanlah dan biarkanlah mereka. Punten. Al-Baqarah 109. Al-Quran ini bagus ya. Ini Masya Allah. Oh iya. Jadi mereka wadda ya waddu, artinya sangat menginginkan. Wadda katsir min ahli kitab, sangat menginginkan mereka para ahli kitab Yahudi dan Nasrani. La yaruddukum mengembalikan kalian, memurtadkan kalian ba'da imanikum kuffara. Iya. Supaya kalian kembali menjadi kafir. Kenapa demikian? Hasadan min 'indi anfusihim, karena kedengkian dari diri mereka. Dengki ini enggak ada obatnya pada mereka. Dengki ini enggak ada. Makanya Allah katakan hasadan min 'indi anfusihim, karena kedengkian dari diri mereka. Kemudian mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, padahal sudah jelas yang hak itu. Lihat, fa'fu, maafkan mereka. Ya. Wasfahu, kemudian berlapang dadalah. Para hadirin, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa segala sesuatu. Tapi yang jelas, para hadirin berbahagia, soal kita menyikapi orang-orang yang menghina kepada Islam itu memang berbagai-bagai. Ya, walaupun tuntunan di Al-Quran jelas seperti ini, maafkan dan lain sebagainya. Terus terang para hadirin, kita lihat berapa banyak pengamat mengatakan sudahlah biarkan aja. Masih menghina nggak mereka? Masih nggak? Masih kan? Ya, ditentang terus nggak bakal berhenti. Tapi kalau saya kembalikan kepada pribadi kita masing-masing, oh iya, bagaimana dengan diri kita? Ya, para hadirin yang berbahagia, karena
Karena kebencian mereka itu kan sudah sampai ke tulang. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 120. Ya. Al-Baqarah 120 lihat, pakai kalimat lan. Dalam istilah bahasa Arab, lan itu artinya nafyul mustaqbal, meniadakan yang akan datang. Walan taradha anka, tidak akan pernah ridha, tidak pernah senang, tidak pernah rela siapa kepada engkau wahai Rasulullah, al-yahud, orang-orang Yahudi, wan nas. Walan tardu ankul yahudu, ya hatta, nah hatta itu lil ghayah, artinya betul-betul sampai ke mengikuti mereka, gaya hidup mereka, gaya makan mereka, gaya bergaul mereka, gaya berdagang mereka, gaya berpolitik mereka. Kamu sudah masuk agama mereka, kemudian gaya hidup pun sama. Nah baru mereka hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti jejak langkah mereka. Para hadirin, ulun tambahkan sedikit, ulun tertarik ada membaca itu siapa pujangga dari Pakistan tuh, yang singkat namanya tuh Iqbal itu kan pujangga dari Pakistan yang terkenal itu. Jadi Iqbal ini dalam hayalan Iqbal itu kumpul, ya, gembong-gembong setan kumpul, setan kumpul, ya, setan Banjarbaru, Banjarmasin kumpul, ya, kumpul setan. Bagaimana cara melemahkan kaum muslimin ini? Akhirnya gembong setan yang di atas ini, dia bilang semua teori kalian tuh nggak ada artinya. Kata yang di bawah ini, terus gimana kira-kira? Begini kata. Ini begini dia bilang gitu. Untuk kalian ingin merontokkan orang-orang Islam itu bagaimana caranya? Apa kata-katanya dia? Ini saya ganti bahasa saya. Kata Iqbal dalam hayalan itu dibilang, jebollah Muhammad dari dada kaum muslimin. Jadi kata Iqbal, saya ganti bahasa saya. Kata Iqbal, jebollah dari dada kaum muslimin Muhammad itu. Ya. Artinya apa? Kalau orang sudah tidak cinta lagi kepada Rasulullah, tidak cinta lagi kepada ajaran di bawah Rasulullah, sudah jebol itu. Kalau jebol, ini gampang digoda ini. Makanya kebencian mereka itu bukan hanya sekadar benci kepada Islam, bagaimana menjauhkan umat dari Rasulullah. Bagaimana menjauhkan umat ini dari nabinya, dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu padahal Masya Allah. Silakan antum baca Al-Quran. Ya kalau kita baca riwayat macam-macam, tapi kalau kita baca Quran, yang paling enak tuh menjelaskan Rasulullah Quran. Saya tidak menafikan yang lain sih ayat, tapi kalau sudah kita baca Quran, menjelaskan tentang Rasul itu paling indah tuh Quran. Karena yang punya Quran Allah sendiri menjelaskan Rasulullah. Iya. Makanya kata Iqbal tadi dalam hayalan dia bilang jebol dalam dada kaum muslimin yang namanya Muhammad itu. Kalau sudah jebol, mereka nggak cinta lagi ajarannya dengan agamanya, hancur mereka. Iya. Para hadirin, masih ada waktu mungkin, silakan. Mang Isa jam berapa sekarang? Belum kan? Masih ada waktu, monggo. Masih ada yang bertanya Bapak Ibu semuanya? Monggo Bu. Kalau nggak ada, kita bisa bertanya lagi. Monggo. Tentang syirik dan bagaimana bahwa pelaku syirik di masyarakat sudah banyak dan cukup luas, tapi bahwa kita menyadari kita terpaut kepada kesirikan, tapi kita nggak sadar bagaimana cara bahwa terukurnya kesirikan dan tidak. Kita di masyarakat sudah cukup besar berlaku syirik, tapi bahwa kita berdiri terikut pelaku itu, dan kita nggak sadar bagaimana kesadaran kita. Pertama ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu ya, pertama dakwahi mereka, beri nasihat mereka, ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita jelaskan begini, ini sudah begini segala macam. Ya, karena pada hari bahagia, perbuatan syirik itu kan perbuatan yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Tapi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik.
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali yang lain. Bagaimana caranya kita? Kita pelan-pelan, kita dekati, ya. Karena terus terang berbahagia kadang-kadang apa ya? Karena bangsa kita ini kan awalnya apa ya? Awalnya kan Hindu gitu ya. Kadang-kadang gaya-gaya Hindu tuh masih terbawa gitu. Terus sekarang saya merasakan itu. Saya merasakan. Kadang-kadang gaya-gaya Hindu tuh terbawa itu. Artinya mereka percaya kepada hal-hal yang sama sekali nggak ada tuntunan, sama sekali nggak ada. Iya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bukan kalau bisa nih. Kita harus bagaimanapun caranya, kita harus ajak bicara mereka. Ya, supaya Anda tolong. Kenapa? Karena kasihan dia. Ya. Karena fenomena di usaha kita betul dia bilang. Fenomena di masa kita ini Masya Allah banyak banget. Ya, salah satu contoh yang paling gampang itu. Katanya kalau setahun 2 kali menikahkan anak gak boleh katanya. Dalam 1 tahun tidak boleh mengawinkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Dalam setahun tidak boleh 2 kali. Dari mana itu ajarannya? Iya. Ini lagi saya kejar orangnya. Saya bilang dari mana? Dalilnya mana? Pokoknya ini orang Bahari ini. Ya, itu dalilnya begitu. Itu sudah seperti dalam Quran Allah jelaskan amin abahina wa ummahatina, biasa orang tua kami begini, bapak kami begini, ibu kami begini. Itu begitu jawabannya. Karena ini terjadi di keluarga saya. Terus terang terjadi di keluarga saya. Ustaz kada boleh saya setahun 2 kali. Dari mana pian dapat dalilnya itu? Ya, sekarang pian biarkannya berdua-dua terus segala macam. Tahu-tahu kena? Tahu-tahu anyar 2 bulan kawin, beranak sudah ini. Apa kabar? Nah, itu yang kita kada mau kan? Karena mohon maaf nih sering terjadi seperti itu. Ya, kita sudah usulkan, tolong. Ya. Kan nikah itu kan gampang, nikah itu paling gampang. Ya, tapi itulah. Saya nggak cerita ke orang lain, di keluarga saya sendiri. Sampai ada saya tantang habis. Saya bilang nggak bisa. Kalau sudah anaknya mau diapain? Jangan. Nah, biarin aja bilang. Nggak, orang tua Bu Bahari mengadakan kada boleh setahun 2 kali. Nggak ada itu. Nggak ada dalam Islam setahun 2 kali, nggak ada, nggak mana. Ya, masih ada percaya hal kayak begitu kan. Itu kita harus tegas kayak seperti itu ya. Para hadirin gimana? Loh. Itu adzan bener tuh. Itu adzan bener tuh. Bener adzan itu? Oh, adzan bujuran soalnya. Ini Pak Sari kan ya? Akar Pinando nah, Masya Allah. Luar biasa Pak Sari. Akar Pinando tuh. Para hadirin mohon maaf ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama insyaallah. Dan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan ya menjadi pelajaran yang mahal buat kita bersama. Dan yang paling penting buat kita bersama ialah kita belajar menjadi muslim yang ikhlas, yang tulus, yang bisa kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita masing-masing. Insyaallah Allah akan meridhai kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.